Jadi jika ada posisi sell yang masih tertahan di wilayah-wilayah 1900-an, perhatikan batasan 1917 untuk kita antisipasi jika harga kembali bullish. Namun jika tidak ada dalam periodik sepekan ini, ya boleh kita buat aturan volume hariannya sampai pekan ini tidak berada di atas 1917, maka kecenderungan market akan kembali biasnya negatif. Next. Ini adalah goal secara teknikal, di mana penurunan puncak harga yang memberikan sinyal descending triangle, kemudian ada wilayah strong support di 1853 yang menjadi area double bottom di sini, memberikan sinyal kepada kita konfirmasi market dalam skenario trading ini. Jadi dari 1917 swing market bisa saja menyentuh shadow 1920-an. Nah, ini swing market. Nah, kalau berhasil di atas 1917 seperti yang saya sampaikan tadi, kita butuh konfirmasi 1 atau 2 hari lagi untuk memperhatikan volume candle dan harus dikorelasikan dengan mata uang US dollar, kekuatannya di mana serta obligasi yang tenor 10 tahun. Nah, saat ini obligasi yang 10 tahun masih bertengger di area 0,8. Ekspektasi semua analis untuk obligasi ini adalah safe haven dolar untuk sementara sampai akhir Desember. Oleh karena itu, untuk jangka medium term hingga akhir bulan, kita melihat dolar ini masih akan cenderung mengalami penguatan. Hingga jika market berhasil menembus 1917, kita membutuhkan data 2 hari lebih lanjut untuk melihat di berapa konsekutif barnya setelah melewati 1917. Untuk malam hari ini, data fundamental, teman-teman bisa perhatikan 8.30 sebentar lagi akan dirilis balance of trade, neraca dagang dari Kanada dan Amerika Serikat. Diprediksi Kanada neraca dagangnya mengalami penurunan dari proyeksi minus 2,6 ke minus 2,45. Untuk Amerika Serikat, neraca dagangnya juga akan dirilis bersamaan. Akan terjadi fluktuasi mata uang Kanada di sini dan juga akan mempengaruhi pergerakan harga minyak. Ya, jadi 8.30 barangkali sekitar 12 menit lagi akan ada fluktuatif di mata uang USD Kanada dan harga minyak. Nanti kita lihat live harga minyaknya berapa pergerakannya 1 jam ke depan. Plus nanti jam 10.30 ini laporan crude oil inventory. Sini, crude oil stock change. Di mana stoknya di Amerika Serikat sebelumnya ini angka grafiknya mengalami peningkatan di sini ya. Masih mengalami peningkatan, artinya surplus stok minyak bisa jadi untuk persediaan musim dingin lebih lanjut. Saya kira untuk permintaan ataupun impor minyak dari produsen tidak begitu banyak, tapi yang paling banyak mempengaruhi harga minyak adalah 8.30 soal balance of trade di sini. Oke, kita langsung share MetaTrader. Om, belum Ya. berubah kayaknya. Ya, sebentar Pak Ping.
Sudah kelihatan ya? Sudah. Ya. Nah, ini dolar indeks. Candle hitam ini pada saat hari pertama election kemarin mengalami penurunan. Kemudian pada saat Trump diklaim sepihak akan menang begitu ya. Sempat tes lagi on high lagi di 9430. Artinya di sini sudah ada reaksi pasar. Jika Trump menang memang dolarnya akan menguat. Tapi karena data election mappingnya saat ini Joe Biden yang masih unggul, dolarnya kembali mengalami penetrasi ke area netral. Nah, dari daily keberhasilan dolar meningkat sampai 1 hari sebelum pemilu di sini. Saat ini adalah area yang netral di 93.38 adalah area Fibonacci retracement di 50% ini. Jadi saya kira harga sebenarnya kembali normal. Jadi di level ini sebenarnya dolar dalam posisi yang netral. Berarti reaksi pasar sekarang sudah wait and see, menunggu kepastian lebih lanjut untuk hari ini keputusan siapa yang akan menang. Jadi belum bisa disindikasikan apakah dolar ini menguat atau tidak. Sementara ini dari teknikal, dolar hanya terkoreksi dari pola uptrend sebelumnya. Sampai di sini, silakan open mic, kita diskusi dulu tentang US dollar. Teman-teman boleh di open mic, bisa langsung diskusi. Malam Pak Daud. Selamat malam. Halo Pak. Selamat malam Pak. Malam Pak. Pak Daud, barusan Pak Fauzi ada menyampaikan ini pergerakan indeks dolar daily-nya dalam suasana pemilu ini, dan sempat melonjak naik saat Donald Trump itu tadi sempat mengklaim dirinya menang. Yang di sini, ya. Ya. Kemudian dia turun lagi sekarang. Nah, jadi dari 1 hari sebelum pemilu adalah yang ini, candle-nya. Ini adalah performa dolar yang mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan obligasi yang tenor 10 tahun. Jadi saya lebih melihat US yang 10 tahun ini obligasinya lebih mendekati ke korelasi dengan dolar indeks. Nah, penguatan dolar 1 hari sebelum election di sini, dan kemudian waktu election terjadi koreksi yang cukup deras dalam 1 hari di area 93.90-an di sini, 93.38 di sini. Kemudian pada saat Donald Trump diklaim memenangkan dari banyak sektor electoral map-nya mengalami kenaikan, dan saat ini rilis pemenang sementara masih Joe Biden sehingga market terkoreksi lagi. Artinya harga untuk dolar ini sebenarnya dalam kondisi netral. Dari kenaikan sebelumnya ini koreksi 50% Fibonacci, artinya menunjukkan saat ini adalah waiting situasi untuk lebih lanjut. Nah, ini untuk dolar indeks. Sebelum saya lanjut, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semua, jika ada pertanyaan monggo untuk US dollar dulu. Silakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada yang mau bertanya nggak? Tim Lenovo. Biar nggak ngantuk tuh Bu Liana, Bu Jenny. Ya, udah stres, emasnya udah naik. Nah, dari kebiasaan teknikal, rumus Fibonacci ini bisa dipakai untuk mendeteksi psikologi pasar, di mana jika dolar indeks, jadi kita bisa saja menggunakan acuan dolar indeks sebagai direction market. Jika closing daily-nya berhasil di bawah 93.16, ya. Ini adalah batasan strong support di sini, strong support untuk dolar indeks. 93,41 ya. Ya, jika di bawah 93.16 closing daily-nya ya,
maka di sini kita bisa lihat outlook untuk dolarnya mengalami pelemahan. Tapi konfirmasi pelemahannya, saya harus memastikan dia juga berhasil melewati low yang ini. Nah, jadi kalau misalkan dia false break di sini, bisa saja false break, kemudian dia ngayun lagi. Dari skenario dolar indeks yang bisa saja terkoreksi ke 61,8% di 93,16, maka boleh saja untuk emas akan tes ke atas sedikit lagi. Untuk oil juga tes ke atas sedikit lagi, dan mata uang lain lawannya US dollar juga akan mengalami kenaikan sedikit lagi. Nah, kita akan incar wilayah-wilayah sini untuk buyback US dollar. Sekedar bertanya aja Om, untuk tarik Fibonacci-nya itu selalu kita ngambil yang titik tertinggi dan terendah yang terakhir gitu ya? Ya. Oke, untuk dolar indeks saya kira kita lewati, kita akan coba screening dulu. Secara teknikal nanti kita akan kombinasikan dengan seasonality untuk lihat kebiasaan-kebiasaan pasar di bulan November dan bulan Desember. Saya akan masuk langsung ke oil. Nah, oil juga dari pola teknikal ya, dari $41,86 kemudian hingga tanggal 2 memasukin awal November. Pak Rezeki barangkali masih ingat kemarin kalau ada angka 34, 33, 32 atau 31 kita boleh coba untuk entry buy oil. Tapi sifatnya adalah temporer dalam periodik daily ya. Nah, ini 61,8 sudah dia sentuh adalah target retracement dari penurunan yang terjadi sebanyak ini. Nah, penurunan yang terjadi untuk untuk oil ini sebanyak $8 dari 41. Sekarang sedang koreksi diskon 61,8% dan kembali di 38,71. Nah, dari technical level ini adalah level incaran kita untuk posisi sell, termasuk di chart saya juga sudah eksekusi dari mulai wilayah 50%. Ini saya tidak pending order di time frame daily, kisaran ini. Kemudian di closing candle-nya saya masuk lagi dan di 61,8 saya eksekusi lagi. 3 level ini saya kira cukup untuk menjaga portofolio account kita bisa lebih stabil. Nah, stop loss adalah di 40. 40 adalah agregat price setengah di sini, candle sebelumnya pada saat saya ambil body yang ini sebagai acuan angka bulat. Nah, kalau marketnya close di atas 40, Fibonacci-nya juga bisa berubah karena sudah melewati 61,8. Oke, sebelum saya ke instrumen lain, saya akan berbagi informasi tambahan dari website yang bisa kita jadikan sebagai referensi pergerakan harga. Jadi teman-teman, di awal tadi saya sampaikan bahwasannya fluktuasi harga yang terjadi saat ini di tengah pemilihan presiden di Amerika Serikat adalah satu pengalaman yang paling berharga bagi kita untuk melihat market sebegitu fluktuatifnya, sehingga membuat kita lebih kedepannya saya harap kita semua tenang lihat market, tetap menggunakan aturan trading yang disiplin, menggunakan stop loss dan TP. Oke, saya akan share website yang biasa saya gunakan untuk melihat proyeksi market ke depannya.
Mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu ada yang mau ditanyakan mengenai oil ini? Saya cek di sini Om Fau, Ya. right balance-nya Kanada di USD nih minus 63,9 billion. Ya. Oke, teman-teman. Ini adalah website yang sudah kita pergunakan saat ini. Next kita akan coba rangkumkan website ini untuk membaca market ke depannya dari kebiasaan-kebiasaan harga setiap bulannya. Kita akan lihat lebih dalam tools ini bisa memberikan kita gambaran soal insight dari seluruh market. Kita akan masuk dulu dari instrumen oil di sini. Nah, ini adalah data oil tanpa menggunakan filter apapun. Kemudian pendekatan datanya bisa menggunakan data 5 tahun terakhir. Nah, 5 tahun terakhir, garis merah ini adalah garis, vertikal merah ini adalah garis untuk proyeksi besok ya. Sedangkan di sebelah kiri ini adalah angka skala indeks dari tools ini, bukan menunjukkan harga oil, tapi adalah bobot skala indeks. Nah, dari garis vertikal ini, oil cenderung besar kemungkinannya akan mengalami penurunan hingga tanggal 14 November. Ini adalah data mentah 5 tahun terakhir tanpa menggunakan filter. Nah, kalau kita gunakan data 10 tahun, dari saat ini harga minyak mungkin akan sideways untuk beberapa hari, tapi endingnya tetap mengalami penurunan sampai tanggal 13 November. Nah, kalau kita perbanyak lagi sampling datanya 15 tahun, dari sini juga oil cenderung besar kemungkinan akan mengalami penurunan. Kemudian kalau kita lihat lagi lebih banyak data untuk kita plot di bulan ini, market akan sideways untuk oil di wilayah-wilayah saat ini atas ya. Ini kan sekarang harga D-nya di 38,60-an. Turun sedikit, balik lagi ke harga ini dan endingnya juga mengalami penurunan. Nah, ini adalah data tanpa menggunakan filter apapun. Di sini ada data kita menggunakan data yang hanya tahun-tahun genap, sedangkan on years ini adalah tahun ganjil. Di sini ada data election US presidential. Mari kita lihat sama-sama apakah di tengah pemilu presiden ini minyak mengalami penurunan atau mengalami kenaikan. Ya, kita bisa menggunakan data yang agak lebih banyak untuk kita plot. Nah, jadi kalau kita buat election di sini, hanya 3 periode pemilihan presiden yang terpakai, saya kira itu belum mewakili market ya. Jadi kita bisa masukin di sini datanya 20 tahun. Oke, ini dia. Kemudian kita masukin filter US election. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali periode pemilihan presiden. Kita lihat harga minyaknya juga endingnya mengalami penurunan tapi hingga bulan 12. Intinya secara garis besar, oil ini cenderungnya akan mengalami pola bearish, tapi momentum penurunannya kita belum tahu dari mulai harga berapa. Sehingga dari pola teknikal ini, dari pola kebiasaan harga setiap periodiknya, saya melihat untuk oil
Dari area teknikal ini bisa kita jadikan referensi harga 38.71 ini untuk eksekusi sell oil dengan batasan stop loss paling tinggi adalah di wilayah ini 39.66 atau di harga 40. Tadi saya amati Pak Fauji itu untuk 2 minggu pertama ya. 2 minggu pertama itu rata-rata memang menunjukkan penurunan itu ya. Sampai tanggal 13 Ya. sampai tanggal 14 ya. Ya. Saya rasa ya benar yang Pak Fauji bilang, ini saatnya sell sekarang dan stop loss-nya di sana itu benar Pak Fauji 398. Tadi itu berapa? 3985 ya? Stop loss-nya. Stop loss-nya saya di 39.66, Pak. 6. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai oil. Silakan Pak, kalau ada yang ingin disampaikan. Oke, saya akan cerita sedikit soal oil. Perasaan dari semua trader oil ya. Nah, ini saya cerita aplikasinya dah. Let's say kita sekarang sell di harga 36.60. 38.60. Ya, kita sell dari sini. Oke. Anggaplah dari mulai kita eksekusi sekarang, harga mengalami kenaikan mengayun lah kita bilang ya, swing sampai di 39.00. Ini ya. Naiklah dia ke 39.00. Setelah 1 hari kita non posisi oil. Maka floating minus yang terjadi dari range ini dari 39.00 ke 38.60-an, jika kita entry-nya 1 lot, maka minus kita sebanyak $400. Nah, kalau kita 0,1, kita minusnya $40 saja. Sehingga dengan investasi 0,1 lot, marginnya 200 ya Pak Vin? Betul Pak. Ya, marginnya 200. Jika kondisi terburuk terjadi, hingga harga stop loss kita terjeput, sini, 39.66. Oke. Ini cerita 0,1 lot kita itu, sell kita itu floating hingga stop loss, maka minus kita kurang lebih di sini minus $106. Ya, minus $106. Artinya kita shoot 0,1 dari 3860 ini, kita minus $106 dengan 0,1 lot. Di sini kita sell 0,1 lot. Oke. Kemudian jika ini kita imajinasikan atau kita proyeksikan harga oil ini hingga penurunan tanggal 13 November, kalau kita lihat dari seasonal dengan melibatkan faktor fundamental atau election di sini, sampai di tanggal 12 atau 13 November,
Ini mengalami penurunan angka skala indeksnya dari 83 ke 80, dari 85 ke 83 skala indeks. Jadi bisa saja bobotnya kita hitung dengan rasio minyak. Berarti untuk estimasi proyeksi harga hingga tanggal 13 November, harga possible-nya akan menyentuh ke area low lagi. Tadi pattern-nya lebih rendah lagi, tapi saya ambil Fibonacci levelnya di 23,6% di time frame daily, di target 35,50-an. Nah, jadi ekspektasi saya dari posisi sell 0,1 lot di harga 38,60, jika seasonality ini memapping harga sedemikian akurat hingga di area sini, maka plus kita adalah sebanyak dari area sini kurang lebih ya, maka kita bisa mendapatkan probabilitas pips untuk di oil itu kurang lebih 308 pips. 300 pips lah kita bilang. Artinya 38,6 ke 35,50-an atau 35,6 itu sebanyak $3 per barrel atau 300 pips. Ya, jadi $1 plus minus oil adalah 100 pips. Kalau dia $3 turun maka 300 pips. Maka investasi kita 0,1 lot untuk oil saat ini, ya tadi kita entry 0,1 lot. Sell di harga ini, kita meresikokan sebanyak minus $106 dengan target 3560 atau 3550-an sekian. Reward kita kurang lebih sekitar $300 tambah modal 0,1. Di sini gain kita sebanyak $300. Oke, saya minta komentar dari teman-teman yang setuju dan yang nggak setuju. Buka mic-nya dong. Ya, setuju, Pak. Satu orang. Setuju sel, Pak. Pak Ulun, setuju Pak? Setuju dong. Ini saya bisa bagi lagi nggak Pak ya? Saya Gimana Pak? Bisa share screen lagi nggak? Bisa, saya stop dulu sebentar. Nggak usah, maksudnya saya cuma sekedar, nggak apa-apa, nanti saya tinggal screen balik aja. Cuma mau share ini aja. Tadi, kalau sell-nya di harga sekarang di 38,60, jika kena stop loss, maksudnya dengan stop loss yang kita pasang di 3966, kita resikonya itu kena sebesar $106. Tapi jika benar sesuai peluang yang dari season X itu menunjukkan sampai minggu kedua oil itu turun dan kita peluangnya itu sebesar $310. Jadi ini bisa jadi trading plan yang bagus. Kita tahan untuk 2 minggu ke depan. Begitu ya Pak Fauji ya? Ya, jadi saya tidak memusingkan lagi siapa yang menang jadi presiden karena kan nggak ada yang tahu nih siapa yang jadi presiden ntar, ya kan? Benar. Semua skenario bisa terjadi. Jadi kalau saya mau memasuki pasar ini saat, saya harus punya skenario yang tepat untuk memproyeksikan emas, memproyeksikan oil dengan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan secara historikal dan statistik. Saya sediakan modalnya, resikonya saya toleransi sekitar 100 pips untuk di oil, dengan target reward-nya adalah 3/1.
begitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Santo ada trading plan ini untuk oil saat ini. Itu Monggo, silakan Pak, diskusi aja sharing. Pak Santo, Pak Kelvin. Ya. Dan Pak Fauji. Ya Pak San. Kalau untuk oil saya kurang tahu deh. Untuk oil saya kurang tahu, saya nggak ikut oil Oh sih, iya, Pak. iya. Saya cuma ikut gold. Gold ya. Ya, oke. Habis ini kita bahas gold ya. Ya Pak, kita bahas gold. Tapi sebenarnya bukan ke oil atau goldnya sih Pak. Maksudnya ini menunjukkan bahwa peluangnya ada di sini gitu. Sekarang ini ada peluang. Seolah-olah memang Bapak bukan bisnisnya di properti, tapi saat ini saya memberitahu Bapak, properti sebelah rumah tetangga sana ada yang jual harganya di bawah sini, kan ada peluang gitu ya. Jadi kembali lagi ke nasabah, kembali ke Bapak juga mau diambil atau tidak gitu. Itu peluang itu gitu. Oh, oke. Pak Fauji, Saat ini saya belum siap. Saat ini saya belum siap, Pak. Soalnya selama ini saya belum amati oil sih, saya belum berani. Ya, oil itu marginnya lebih 2 kali lipat lebih mahal dari yang biasanya juga, yang forex atau gold gitu. Pak Fauji, saya stop share ya. Oke. Thank you Pak Fauji. Di screenshot dulu Pak. Teman-teman mau screenshot silakan dulu. Oke, saya izin stop sharing. Kembali ke Pak Fauji. Kita bahas emas sekarang, Om. Pak Rezekira dulu sebelum saya lanjut, ada komen Pak Oil Pak. Pak Fauji, kalau kita ini kan kecenderungannya sebenarnya dari hitungan tadi peluangnya lebih besar daripada loss-nya kan gitu. Iya Pak. Tapi saya melihat harga oil ini kan sudah termasuk di level murah lah, saya bilang rendah. Jadi kalau seandainya saat ini kita ambil satu buy, satu sell, kemudian bisa bila turun dia 35.5 kita lepas sell. Menurut Pak Fauji, beranikah kita seperti itu? Mungkin ya lotnya ya kecil lah, misalnya resikonya kan mungkin masih di bawah 35.5. Kira-kira bagaimana Pak Fauji? Boleh, berarti istilah strategi tradingnya adalah straddle ya. Kita buy sell dulu di harga saat ini masing-masing 0,1 lot. Jika turun di 35 kita eksekusi sell-nya. Ya. Kemudian posisi buy yang di running tadi ini kita hold. Ya. Boleh Pak. Iya, cara trading itu memang agak lebih unik. Tidak semua trader bisa memaintain psikologis trading begitu. Artinya pada saat ada decreasing price lagi sampai ke 33 katakan seperti itu, bisa saja kita averaging lagi, nge-buy lagi, tapi perhatikan variabel agregat true range-nya itu average true range-nya itu berapa untuk per hari. Nah, kalau misalkan untuk oil kita pakai agregat range daily-nya itu sekitar $1,5. Berarti kita tambah lagi range maksimum minimumnya $2. Kalau misalkan di 35 tidak ada pembalikan harga, berarti kita hanya bisa membuang posisi sell-nya aja, tapi kita jangan tambah dulu buy lagi di situ. Tapi kalau turun $2 lagi dari 35, baru boleh untuk tambah buy-nya lagi. Kira-kira gitu, Pak. Oke, terima kasih. Oke, Pak. Oke, sekarang kita masuk ke emas ya. Ya, ini yang ditunggu-tunggu nih. Mana suaranya? Suaranya ada. Kasih dong suaranya. Mas. Pak, udah anti Pak. Tidur, ngantuk.
Oke, kita masuk emas. Oke, kita akan screening lagi emas dimulai dari awal menggunakan tools ini tanpa menggunakan filter. Ya, sudah ini gold. Dengan menggunakan pendekatan data 5 tahun, emas akhir November memang dia ada kenaikan. Nah, mungkin Pak Ulun juga barangkali masih ingat ya kemarin. Ya Pak, akhir Oktober Pak. Ya, sama tanggal 4 November dini hari lah jam 1 kita nge-sell dan emasnya memang anjlok ya sampai ke 1880 sekian gitu. Nah, sekarang bertengger lagi di 1908. Nah, dari data ini periodik emas itu dengan statistik 5 tahun terakhir akan cenderung turun. Itu satu dulu. Kemudian kita compare dengan data 10 tahun. 10 tahun juga ini naik, habis itu dia mungkin ya hari ini akan ada penurunan, closing daily-nya di bawah. Dan continuous-nya masih akan drop lagi. Kita pakai 15 tahun. Di sini ada swing market yang saya kira tidak mendeteksi pattern emas. Dikarenakan di bulan Juni, Juli, Agustus pola ini tidak mirip sama. Jadi data 15 tahun ini tidak saya pakai. Data 25 tahun kalau kita pakai hampir mirip ya. Jadi di sini juga ada potensi mungkin bisa naik tapi dia turun. Nah, ini juga akan membuat kita bias kemana nih harga emas sebenarnya. Kalau kita pakai data 52 tahun, emas juga di medio November akan ada pola penurunan lagi dari harga sekarang. Nah, sekarang kita masukin variabel election. Nah, ini karena 3 periode election menggunakan 10 tahun data terakhir. Saya harus perbanyak datanya. Di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya kira terlalu banyak. 15 tahun coba ya. 2, 4, oke. Nah, untuk di gold juga terjadi pola yang tidak mirip dengan harga emas sebelumnya, karena di sini terjadi penurunan dan kenaikan di September, memang dia turun di sini. Nah, di November ini masih ada bias kenaikan, tapi endingnya juga nanti ada declining di sini. Masuk Desember baru dia naik. Nah, saya pakai data 4 pemilu terakhir Amerika Serikat. Kalau kita pakai 25 tahun, kemudian kita masukin election di sini, juga mengalami kenaikan sedikit, tapi dia ada penurunan, sehingga akan membuat kita kayak mana nih emas, kan gitu ya. Nah, jadi kita antisipasi harga-harga kenaikan di atas. Tadi data CME saya sudah tampilkan, 1917 adalah maksimum atau extreme point untuk posisi sell kita, stop loss di situ. Nah, ini kita sudah punya rujukannya kemana tren emas di November ini. Saya tambahkan lagi data seasonality dari tools yang berbeda. Nah, untuk emas, ini adalah 3 November. Sekarang sudah tanggal 4. Ini garis biru adalah agregat 5 tahun. Pola emas cenderung mungkin akan mengalami turun dari tanggal 5 ini. Sedangkan yang hijau adalah agregat 10 tahun. Jadi saya buang dulu yang 10 tahun. Kita pakai yang 5 tahun. Kecenderungannya di sini memang dari akhir Oktober, awal November dia udah naik di sini. Yang
merah ini adalah saat ini, yang biru adalah proyeksi kebiasaan emas selama 5 tahun terakhir akan mengalami penurunan hingga 11 November. Kita masukin lagi yang 10 tahun. Yang 10 tahun juga mungkin cenderung akan turun juga. Kemudian kita masukin lagi yang variabel statistik 15 tahun. Ini flatting di sini, tapi dari area ini kecenderungan mungkin ada turun. Kombinasi seasonal juga tadi sudah kelihatan. Saya pastikan lagi dengan data lain. Data 5 tahun terakhir untuk emas. Ini adalah harga saat ini. Performanya bulat di 25% di angka 1.900. Dari sini kecenderungannya mungkin akan downtrend. Sehingga masih memberikan keyakinan kepada saya secara kebiasaan pasar. Ini akan kembali terjadi di hari-hari berikutnya di bulan November. Sekarang kita lihat secara teknikal di chart MetaTrader. Oke. Saya pakai time frame daily ya, untuk kita bisa menentukan di berapa maksimum minimum. Dari pola teknikal, time frame daily, emas itu pada saat kenaikan sampai di 2074.14, mengalami penurunan yang cukup tajam selama 3 hari saja. Kemudian market berbalik arah lagi, dan sehingga sampai sekarang ini berada di teritori 1.900. Nah, plotting Fibonacci dari previous wave 1.670 sampai 2074. Ini. Ada 3 area koreksi yang bisa menjadi acuan untuk kita melihat harga emas keberapa kalaupun koreksi tajamnya. Nah, ada di 1825 di sini. 1825 tidak dia sentuh. 1872 berkali-kali di sini. 1920 adalah wilayah ini. Oke. Nah, sekarang ini sudah dapat gambarannya. Area 50% koreksi sudah disentuh, mantul. Nah, kemudian market di sini konsolidasi. Untuk situasi emas, memang agak sulit kita memprediksikan karena pada saat musiman Dipawali, kemudian saat situasi chaos, kerusuhan, atau ada situasi tensi geopolitik di Timur Tengah, cuitan-cuitan Donald Trump, belum lagi statement dari FOMC, ini sangat banyak faktor yang mempengaruhi emas, bisa saja ke arah atas atau arah ke bawah. Tapi dengan aturan teknikal ini sudah menjadi kewajiban seorang trader untuk mengukur level di berapa sebagai acuan strong up atau dia strong down. Plus dengan data kebiasaan pasar sampai di bulan November akhir ini, tadi kita sudah lihat kecenderungannya adalah negatif. Jadi kalau ini kita perbesar untuk emas, dari Fibonacci level yang sebelumnya ya, dari kenaikan sebelumnya, saya kira market dalam kondisi inside bar di sini. Dan kita melihat Fibonacci sebelumnya sudah, dan yang terakhir yang masih terplot adalah yang kotak hijau ini. Nah, kotak hijau ini adalah area-area yang menunjukkan strong bullish untuk emas. Jadi
1935 secara teknikal, time frame daily, beberapa analis akan menggunakan data ini sebagai acuan bullish atau tren mulai terbentuk jangka panjangnya naik. 1935. Tapi dari situasi pemilu ini, perhatikan teman-teman, satu hari kemarin di sini emas mengalami kenaikan dikarenakan Joe Biden diperkirakan akan menang. Bereaksi seperti itu ya. Kemudian tadi sepihak Donald Trump, tim suksesnya menyatakan menang. Nah, sekarang kondisinya seperti ini. Kita cek dulu. Candlestick yang kemarin adalah putih, naik. Saya kira agregat harganya adalah di wilayah ini. Dan waktu harga spike hingga ke 1916 di sini, ini menjadi sign sama kita sebagai acuan stop loss. Karena ini data yang terakhir. 1916 atau 1917. Oke, untuk apa itu? Untuk batasan range kita hari ini, tadi pagi saya kira ya, tertingginya adalah 1916 dan 1917. Berarti bagi kita yang yakin dengan data kebiasaan dan habitnya emas hingga akhir November ini akan turun, stop loss kita adalah 1916. Pak Kelvin, saya akan buat trading plan skenario untuk di oil seperti tadi. Oke, nah jika hari ini Selasa, ya hari ini Senin ya, hari ini Rabu ya, hari ini Rabu, besok jika candlestick-nya berhasil menembus 1901 atau candlestick bodinya ini closing-nya di bawah 1901, maka ini akan memberikan konfirmasi kepada kita untuk gold akan bergerak lanjut turun dari mulai level ini. Oke, katakanlah kita sekarang eksekusi sell .1 lot di harga sekarang 1905, stop loss kita 1916. Ya, berarti kita mengalami kerugian $9. $9 kalau dia satu lot $900. Kalau dia 0,1 $90. Nah, investasi kita deposit $100 atau kita deposit $200 hanya di emas, anggap kita baru buka account dengan $200. Kita menggunakan data seasonal tadi, kita eksekusi di harga sekarang. Jika harga menyentuh stop loss kita di 1916, maka resiko terburuk kita adalah minus $90. Kemudian kalau dia sifat tradingnya adalah day trade, ya menggunakan data statistik harian ini, kita gunakan target 1880, titik low yang hari ini, kita pakai sebagai acuan TP, maka potensi hingga ke 1880 ini kurang lebih sekitar $230 untuk 0,1 lot. Di sini plusnya $230 something.
Nah, Pak Fauji, tadi sorry, untuk trading plan yang ini, sell-nya di harga berapa itu ya? Harga sekarang 19.05. Ya di harga berapa inilah Sukati. Ya. Berarti kalau terlambat 1905 ke 1916 berarti $110 lah minusnya. 110 ya. Itu kira-kira. Karena kan harga bergerak ini. Kalau misalkan kita eksekusinya lebih rendah lagi, sell-nya ya minusnya ke stop loss itu ya gede gitu. Kalau dapat misalkan dapat di sini berapa itu? 1910 ya rugi kita cuma $60 saja. Monggo Pak Santo, Pak Daud tadi soal emas ini saya sudah kasih trading plan-nya dan data yang bisa memberikan kita referensi untuk harga emas. Silakan komentari dong. Pak Fauji. Ya Pak Santo. Maaf. Pak, itu berarti emas kurang lebih nanti turunnya itu sampai ke menurut perkiraan sekarang kurang lebih di 1880 ya berarti. Iya, saya pakai data low yang tadi Halo? aja untuk TP. Kedengaran? Data yang tadi untuk TP. Masalahnya dia sentuh hari ini atau sampai besok, nanti market lah ya Pak yang membuktikannya. Ini acuan saya untuk TP aja gitu. Oh iya. Jadi pakai Oke. range hariannya di situ lalu targetnya. Boleh aja nanti TP-nya di sini boleh Pak di 1895 boleh. Berarti kan rasio antara SL dengan TP jika sell sekarang 1:1 lah nih ya. Jadi kan SL-nya di sini. Kalau misalkan kita sell sekarang, TP-nya di sini ya 1:1 lah cuman resikonya. Kalau kita mau TP 2 kali, berarti nanti di sini Pak di 1986 atau 85. Kalau kita mau 2/3 sedikit, berarti di area 1880 di wilayah low yang tadi. Gitu. Kayaknya dia udah ini ya Pak ya, dia udah untuk saat ini kayaknya dia nggak mungkin menyentuh 1850 lagi ya Pak. Ke bawahnya? 1850 itu kemarin waktu Bapak lagi presentasi. Itu kan saya tanya Bapak kemarin paling rendah untuk hari itu berapa untuk hari itu yang kemarin itu ya. Bapak kan bilang 1850. Iya kan? Nah, terus sekarang kayaknya udah menjauhi itu ya Pak. Kayaknya mungkin nggak ya, maksudnya masih untuk November lah, maksudku untuk November mungkin nggak ya untuk turun ke angka itu lagi 1850. kurang lebih di sini ya Pak? Oh iya. Oh, sentimen lah ini Pak yang menjawab. Tapi kalau dari probabilitas seasonal tadi, mungkin saja disentuh Pak. Mungkin ya. Mungkin saja disentuh nih. Karena kalau dari previous Fibonacci normalnya itu 1825 di sini Pak. Oh, 1825. Oke. Kalau dari Fibonacci yang range sampai ke 2074 itu ya. Soalnya kemarin saya masih ada yang floating di 1875 Pak. 1875. Jadi aku lagi mikir dia nggak tahu bisa ke 1850 nggak gitu. Ada beberapa yang masih sell juga Pak di bawah harga Bapak. Masih tetap setia menunggu momentum pembalikan di medio Desember. Jadi untuk tunjuk tangannya gitu ya Pak. Untuk medio Desember ini saya amati untuk harga emas ini besar kemungkinan dia akan mengalami tren kenaikan, dan tren kenaikannya mungkin agak lama. Ini kan bukan
menunjukkan harga emas ya Pak ya, tapi melihat persentage-nya. Nah, jadi dari medio Desember ini besar kemungkinan disitulah mulai terbentuk tren bullish untuk emas. Di berapa harga low-nya tersentuh kita belum tahu, nanti market yang menjawabnya. Kemudian dari data seasonal ini juga kalau kita masukin seluruh tabulasi statistik ini untuk melihat harga emas mirror dengan harga sekarang, juga cenderung besar kemungkinannya dari mulai medio Desember, atau boleh kita katakan sini 1 minggu sebelum Natal, baru nampaklah di sini kita berani untuk posisi nge-buy. Kemudian dari ini juga kita lihat di sini dari kalau misalkan dari sini dia menyentuh ke harga bawah, di sini sudah nampak bottom-bottomnya di berapa. Jadi saya make sure aja nanti di Desember aja, pertengahan Desember baru kita shoot untuk posisi buy untuk tarik panjang. Itu yang membuat saya melihat situasi emas saat ini. Makasih Pak Santo. Makasih Pak. Ya. Pak Ulun. Ya Pak. Kasih komentar dong, kan saya perlu juga tambahan informasi Ya, dari orang bank ini. Bingung tunggu hasil ini deh Pak. Tunggu hasil pemilunya apa ya? Pemilu ya. Perkembangan Pak Fauji. Oh iya, kita lihat website-nya. Belum ada perubahan ya? Sekarang di sana jam berapa ya harusnya ya? Sekarang Amerika itu jam 9 pagi, Pak Fit. Kenapa? Jam 9 pagi. Bahan berarti. Saya coba cek dari tadi saya cek dari live-nya YouTube, Pak. Oke. Linknya mana Pak? Coba share. Bentar. Itu linknya. Live YouTube, tapi apa namanya dia lagi diem. Kayaknya medianya lagi tidak streaming, lagi off. Harusnya sama dengan data Bapak tadi ya? Yang saya tadi 224. Reuters 224. Nah. Ini 238 Joe Biden. Oke, kita back ke gold tadi ya. Sorry, yang YouTube tadi dia setiap 60 detik dia refresh-nya.
Oke, kalau kita lihat cerita candle, kita lihat cerita candle ya. Ini close high kemarin. Kemudian ini open kemarin. Harga nge-swingnya ngelewatin high dan low ya. Jadi di sini ada titik high dan titik low. Marketnya melebar sedemikian banyak. Ya. Oke. Jadi Pak Santo, kalau dari skenario ini, Ya, kalau Pak. kita ya Pak Santo, kalau misalkan kita lihat dari skenario body previous body ini, market bisa saja mengulangi kembali dari area blue arrow dengan red arrow di sini. Blue arrow adalah Joe Biden. Kok pas ya? Red arrow adalah Donald Trump ya. Jadi ini skenario-nya begini. Kalau misalkan Joe Biden menang, stop loss saya kena dah di sini. Ya. Kalau Trump yang menang, backstage kembali di 1895 di sini ya. Nah, kalau berhasil melewati dua teritori ini, body-bodinya, bisalah kita susun skenario trading plan baru untuk 10 hari setelah tanggal 4. Biasanya market itu sudah nampak settle kemana trennya. Dari kebiasaan historical itu 10 hari dari mulai hari pencoblosan. Nah, tapi saya tidak bisa share datanya karena menggunakan proxy VPN yang harus saya buka lagi dari beberapa source yang bisa kita jadikan rujukan. Tapi efek dari tren ini pastinya ya setelah 10 hari. Jadi 7 hari itu kan meliputi Sabtu Minggu, volume pasar belum terbentuk, matangnya konfirmasi butuh 2 hari lagi di hari berikutnya, berarti 10 hari. Kira-kira begitulah, ini visualisasi dari apa yang saya pikirkan tentang soal emas ini. Pak, saya ulang ya. Boleh, Berarti ini maksud Bapak gini bukan ya? Kalau saya salah, tolong Bapak koreksi ya. Ini kan gini, apa namanya? Kalau Joe Biden menang, yang biru itu kan berarti sekitar 1910 ya nilainya kurang lebih. Yang biru, angkanya kurang lebih di 1910 ya. Berarti kalau Joe Biden menang, kemungkinan harga emas akan membentuk keseimbangan baru di atas 1910 ya berarti. Yes, betul. Betul ya. Kalau si Donald Bebek yang menang, berarti berarti nanti akan harga keseimbangan emas yang baru itu akan jadi 1895 ya berarti. Di bawah 1895 ya berarti ya. Gitu bukan ya maksudnya? Pak. Iya, karena hari ini swing shadow yang terbentuk dari previous body yang floating dot hitam ini, inilah dia yang terjadi pada saat sepihak Joe Biden Donald Bebek menyatakan dirinya menang. Kan kemarin dia Pak melewati open yang kemarin kan. Sekarang data real quick count-nya itu malah Joe Biden yang lebih unggul, maka bertengger lagi di angka biru, volumenya mendekati ke area ini. Betul yang Bapak bilang, jika Joe Biden menang akan ada katalis keseimbangan baru, equilibrium baru untuk harga emas, akan mainnya mulai dari 1910. Oh. Oke. Nah, thank you Pak, thank you. Thank you juga Pak, ya sharingnya, makasih.
Thank you Pak Santo, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu mungkin yang lain ada juga mau sharing atau konsultasi atau bahkan kasih gambaran yang berbeda dari Pak Fauji. Mungkin Dokter Fadli lah, Dokter Fadli mana? Fadli, Pak Fadli mana? Pak Fadli, silakan Pak. Bu Merisa mungkin mau coba ngobrol, Bu Merisa. Sekedar mengingatkan, hari Jumat depan 2 hari lagi kita ada live trading bersama karena ada data fundamental non-farm payroll ya. Hari Jumat besok datanya jam 7.30 ya. Ya Pak Hoji ya, jam 7.30 ya. Iya Pak. Mana? Sama Ibu Merisa kita juga masih belajar. Hari Jumat nanti. Mana Pak? Ya. Hari Jumat nanti kita ada itu ya, non-farm payroll, live trade. Segera mengingatkan kalau misalnya Jumat kita Satu bisa yang ikut. Ini bagi teman-teman yang mau konsultasi, mau berbagi Pak. Ada atau masalah. komentar, silahkan. Ya Om, sepertinya tidak ada lagi dari partisipan kita. Tadi Pak Fauji sudah memberikan trading plan, 2 trading plan untuk hari ini, ada oil sama emas. Emasnya udah saya share, oilnya belum saya share ya, ini oilnya. Saya kasih aja layarnya Pak. Nanti kalau ada yang mau diskusi lagi, saya share screen lagi. Oh, nggak apa-apa kok. Itu saya udah share di chat, di kolom chat. Bagi teman-teman yang mau live trade, kok Pak Daud nggak ada komentar Pak Daud. Gimana Pak Calvin? Nggak ada komentar untuk malam election ini. Pas dulu Pak Calvin. Siap. Hari Jumat kita ada live trade ya Pak ya. Sip. Siap. Ya, ini mana tadi ya? Siap. Ini tadi yang Pak Vin. Ya. Saya mau share dulu eksklusif untuk teman-teman semua. Sorry. Nah, silakan Pak. Saya mau share dulu time frame pendek, teman-teman. Tadi kita sudah kupas oil dan emas serta dolar indeks. Ini adalah instrumen euro yang saya eksekusi based on Fibonacci. Jadi Fibonacci ini sangat membantu ketika kita bisa memberikan valuasi atau bobot dolar indeks, kemudian kita bandingkan dengan historical price sebelumnya, kemudian saya coba eksekusi. Ini sebagai referensi saja ya, tidak memberikan rekomendasi apapun. Ini di euro, tadi saya coba eksekusi kembali, saya limit di 23,6% dan berhasil. Kemudian USD JPY juga di time frame 4 jam, di sini ada level Fibonacci yang menjadi incaran market, sempat floating, kembali naik. Saya akan biarkan posisi ini hingga kita live trade nanti di hari Jumat. Kemudian GBP tadi juga di wilayah Fibonacci ini ada beberapa level yang saya eksekusi.
sekarang sudah memberikan hasil yang bagus. Aussie juga di Fibonacci ini saya eksekusi sell pada saat penurunan tadi. Ada titik extreme point di sini yang membuat Aussie sempat spike lagi balik ke historical harga di sini. Saya eksekusi lagi di sini. Bagus. Kemudian USD Kanada posisi buy-nya masih floating. Teman-teman mungkin beberapa yang dapat notifikasi dari saya stop loss pertama dijemput, ini saya eksekusi kembali di sini. Artinya saya harap teman-teman semua punya satu acuan tools untuk membantu membaca insight market, kemudian coba melihatnya dengan pattern yang besar dulu dari time frame daily, kemudian di breakdown ke time frame kecil. Nah, fluktuasi-fluktuasi yang terjadi di market pada saat situasi event politik seperti election ini akan memberikan pengalaman yang berharga bagi kita seperti yang saya sampaikan di awal, sehingga kita bisa dancing with the market dengan tenang dan happy. Itu yang mau saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi malam hari ini. Ketemu dengan saya lagi nanti di hari Jumat. Thank you, Pak Vin. Pak Fauji, saran-sarannya thank you Pak Fauji untuk semua ilmu yang didapat hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih atas waktunya. Kalau ada pertanyaan masih dibuka sebelum Pak Fauji-nya meninggalkan room ini. Jika tidak ada, mungkin kita sudahi trading klinik malam ini. Sampai ketemu lagi di hari Jumat. Terima kasih. Selamat malam. Malam Pak Daud. Tetap sehat selalu. Tetap profit selalu ya. Terima kasih Pak Kevin. Terima kasih Pak Mutia. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Fauzi, Pak Kevin.